Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Bakhtiar Junaidi, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 25001014157131. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melakukan ujian kinerja di MTS Fatah Hashim Bahrul Tawabaras Jombang pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8A5 dengan materi recount text. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, students. How are you this morning? Alhamdulillah, I am fine too. Okay, before we are going to our material, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kita, it would be better, lebih baik kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun. Ila hadiniyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Maulaya sholli wa salim daiman bika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal ahwali muqtahani ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for your attention. Oke, kelas. Next, sebelum kita lanjutkan, saya mau ngecek dulu kehadiran kalian. Muhammad Ramadan Al-Wahid, present please. Ya, present. Muhammad Ramadan Al-Wahid, present. Muhammad Reza Al-Fahri,
present. Terus Rozak Imanuwo, Solahuddin Zain, Sifa Al-Khuluq, Umar Fatih, Wildan Abrori, Zidni Imam Nafi'a, Rai Sahdan, Muhammad Azam, Musakir Aula, present. Fadlan Atacelo, you are difficult name ya, angel-angel jenenge. Firdaus Darmawan, Zuhdi Naufal Abdillah, Rifat Hawari As Harun Nur, Rizaki Widi Firdaus, Satria Mulia, Satria Putra Rohim, Sam Fatik Hafid Pratama, Sam Mahardika, Sauki Davin Hibatuwo, Tirta Yasa Yongki Ape. What is Ape? Aina Putra. Yanzen Aksa Ferdinand, Zaitan Ahmad Zidni, Zaitan Fayed Hal. Alhamdulillah, all of you semuanya masuk dalam keadaan sehat. Sehat nggih? Are you okay? Are you fine? Yes, I am fine. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah katanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, sit down please. Before we are going to our material, sebelum kita lanjutkan materi kita, it would be better, lebih baik saya tanya dulu. I want to know, apakah ada yang paham? Apakah ada yang masih ingat materi kita kemarin itu apa? Yes, simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense, aktivitas yang dikerjakan di masa lampau. Artinya apa? Cerita, aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Can you give me an example? Bisa beri contoh? Kemarin saya akan
Kemarin saya makan lele. Inggrisnya piye? How in the English? Yesterday I ate lele. Piye? Yesterday I ate lele. Others yang lain? You? Kemarin saya makan mie ayam. Makan untuk kelas gini ya. Kemarin saya makan mie ayam. Yesterday I ate ya mie ayam kemarin. Others yang lain? You? Kemarin saya bermain layangan. Inggrisnya how the English? Yesterday I played a kite. Yesterday I played a kite. Together. Yesterday I played a kite. Thank you. Artinya apa? Kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Sebab apa? Kemarin belajar kemarin relate dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Oke? Deal? Anybody here? Ada orang di sini? Yes, yes, we are. Anybody here? Yes, we are. Thank you. Oke ya, lanjut. Kemarin simple past tense. Jadi materi kita untuk kali ini tentang cerita. Pernah punya pengalaman? I am sure, saya yakin everybody have some experience. Saya yakin setiap orang pasti punya pengalaman. Benar? Baik itu menyenangkan atau kurang menyenangkan. Artinya cerita masa lalu, pengalaman itu terjadi di masa lampau. Berarti penulisan cerita menggunakan simple past tense. Clear nggih? Thank you. Sekarang semuanya bawa buku modul nggih? Open your module book. Buka buku modul tentang recount text. Nggih. Terus lanjut. Ini agar lebih memudahkan dalam belajar, saya sudah mengambil materi dari modul sampean. Fokus ke depan saja. Bentar. Nah, niki sudah saya sederhanakan. Saya ambilkan dari modul kalian recount text. Jadi semua fokus ke dalam papan tulis. Clear nggih? Saya terangkan dulu apa itu recount text. Sebab materi kita tentang apa? Recount text. Tentang apa? Cerita pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Pun lanjut. 1. Definisi recount text. Pengertian recount text yang pertama. Dalam bahasa Inggris, recount text is a text which retell event. Bareng-bareng ya. Recount text is a text which retell event or experience in the past. Yang artinya recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Paham nggih? Masa lalu di sini bukan berarti masa lalu yang lampau banget, melainkan kejadian yang belum lama-lama banget terjadi. Misalnya kejadian yang berlangsung tahun lalu, setahun yang lalu, terus bulan lalu atau bahkan kemarin. Contoh liburan sekolah kemarin. Dan saya yakin liburan kemarin pasti ada cerita yang akan kalian sampaikan. Mesti duwe cerita, entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Lanjut.
2. The purpose of recount text. Tujuan dari recount text. Tujuan recount text, ada beberapa tujuan recount text, diantaranya 1. Memberikan informasi, yang artinya recount text dapat bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain, bersifat memberikan informasi. Yang kedua, memotivasi. Recount text juga bisa dijadikan bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan begitu, penulis bisa sekalian mengambil hikmah positif dan motivasi diri apabila ada kejadian yang kurang mengenakan. Artinya, dalam cerita pasti ada hikmah di balik cerita tersebut. Contoh, saman wingi sepedaan, tiba kejegur got. Contoh nggih. Terus pelajarannya apa? Hati-hati dalam berkendara. Ojo sampai nyemplung. Lanjut. Terus yang C. Nah, mendokumentasikan kejadian. Karena recount text ini berisi tentang kejadian dan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, maka penulis bisa menjadikan sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting, bisa dalam bentuk bukti diary atau jurnal pribadi. Dokumentasi kejadian ben apa? Biar ingat bahwa pada hari ini saya pernah titik. Saya ki update status, update story. Lek zamanku biyen gunakan apa? Diary. Terus D. Menghibur pembaca. Seperti layaknya jenis teks yang lain, recount text juga berfungsi untuk menghibur pembaca, karena recount text bisa menceritakan pengalaman yang menyenangkan, contohnya cerita liburan. Cerita nih nang kancane, apa tujuannya? Berbagi cerita, menghibur pembaca, menghibur kancane. Pun nggih. Lanjut yang ketiga. Generic structure dari recount text. Struktur teks ada 3. Yang pertama, ketika menyusun karangan, pernah ngarang teman? Pernah nggih? Ada kerangka karangan. Apa tujuannya? Biar tidak melebar kemana-mana. Generic structure yang pertama dari recount text, yang pertama orientation, yang artinya bagian ini merupakan bagian pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian, serta siapa yang terlibat atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Artinya, setiap pengalaman mesti melibatkan orang lain, entah dengan teman, entah dengan saudara, entah dengan pacar. Ini pacar? Tidak punya. Jangan belum, tidak punya. Yang kedua, series of event. Bagian ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan dialami penulis. Misalnya, jika recount teks tersebut menceritakan tentang pengalaman lomba, maka bagian series of event-nya berisi serangkaian kejadian yang dialami secara berurutan, mulai dari awal persiapan lomba hingga lomba berakhir, peristiwa yang terjadi awal sampai akhir. Series of event yang terakhir, reorientation. Nah, ini
Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan kesan atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Misal, penulis menceritakan tentang pengalaman lombanya dan ternyata ia menang juara 1. Terus bercerita ke teman-temannya bahwa ia juara 1. Dan menceritakan bagaimana gembiranya ia ketika tahu bahwa ia berhasil menjadi juara 1. Ada 3 nggih. Orientation, terus apa mau? Orientation, mari ngono, series of event, dan reorientation. Clear enough? Cukup jelas? Bisa dipahami? Thank you. Lanjut nggih. Ngantuk? Mboten. Lanjut. 4. Jenis dari recount text. Yang pertama, personal recount text adalah teks yang berisi pengalaman pribadi penulis. Jenis recount text satu ini merupakan yang paling sering ditemukan dalam contoh recount text. Artinya menceritakan pengalaman sendiri. Samian lebih sering nyeritakne pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain? Pengalaman sendiri. Yang kedua, factual recount text adalah yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi atau faktual. Misalnya seperti laporan mengenai suatu percobaan ilmiah, laporan forensik, atau laporan dari kepolisian. B. Yang kedua. Yang ketiga, B. Imaginative recount text adalah jenis recount text yang berisi cerita imajinatif yang dialami seseorang. Cerita imajinatif ini bisa berupa khayalan atau imajinasi atau mimpi. Duwe gambaran, punya imajinasi, ya. Tentang apa? Imaginative recount text. Terus yang kelima, yang terakhir, language, kaidah kebahasaan recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense. Oke, kemarin sudah kita bahas tentang apa? Simple past tense. Berhubungan dengan apa? Materi kita kali ini tentang recount text. Yang kedua, adverb of time dan adverb of sequence. Contoh, nah niki adverb of time. Contoh, yesterday artinya kemarin, last week minggu lalu, last month bulan lalu, an hours ago 1 jam yang lalu, years ago 1 tahun yang lalu. Bareng-bareng. Yesterday, yesterday, last week, last month, an hours ago, or years ago. Yang kedua, adverb of sequence. Gunanya yang pertama, first, then, after that, at last, at least, finally. Ini rangkaian materi dari recount text. Intine cerita tentang pengalaman yang dialami oleh kalian sendiri atau orang lain. Do you understand? Yes. Clear enough? Yes. Cukup jelas? Yes. Thank you. Please make a group. Buatlah kelompok. Berarti 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5 anggota. Make a group. 5 group consists of 5 person. Oke, monggo buat kelompok. Kursi dibalik. Iki kursi dibalik ke belakang.
Anybody here? Ada orang di sini? Yeah. On. Semuanya sudah menulis tentang pengalaman tentang liburan kemarin. Sudah nggih? Now please tolong kalau sudah salah satu perwakilan kelompok membaca pengalaman, membaca tugas yang sudah kalian tulis, satu Inggrisnya, satu bahasa Indonesianya. Paham nggih? Terus kelompok 5 bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, what did the experience happen? Langsung dijawab. Clear? Ready? Ready? Siap? Oke. We start from kelompok 1. One of your member, salah satu anggota berdiri membaca recount teks yang sudah kalian tulis. Monggo. Stand up please. Oke. With loud voice, suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. My school holiday. Perhatikan semuanya. Semester holiday. I spend my time at home with my family. I wake up early and help my parents every day. After that, I read books and watch educational programs. Sometimes I play with my younger brother. In the afternoon, I feel happy because I got spend more time with my family. The holiday took me grateful. Enough? Cukup? Yes. Yes, thank you. Translate in Indonesia. Siapa? Monggo. Lah, nggih. Thank you. Monggo. Liburan sekolahku di rumah. Tentang apa? Liburan sekolahku di rumah. Oke, lanjut. Pada liburan semester lalu, saya menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Saya bangun pagi dan membantu orang tua setiap hari. Setelah ini, saya membaca buku dan menonton acara edukatif. Kadang-kadang saya bermain dengan adik saya di sore hari. Saya merasa bahagia karena bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Liburan itu mengajarkan saya untuk bersyukur. Thank you. Enough? Cukup? Cukup nggih? Thank you. Give applause to them. Now turn, giliran kelompok yang lain bertanya tentang recount teks yang sudah dibaca. Nomor 1, tanya nomor 1, soal nomor 1. Perhatikan. Nomor 1, when did the experience happen? Jawab. The experience happen Last semester holiday. Kelompok 2, second group. 3, sorry. What did kalau? Where? Kalau where? Where did the experience happen? Jawab. Answer. There. At home, di rumah. Kelompok 3, soal nomor 3 dibaca. What did? Jawab. Oke, thank you. The last group, number 4. What? Pelajaran apa yang kau dapatkan? Oke, thank you. Paham nggih? Oke, kelompok kedua. Silakan. Baca, stand up, berdiri.
attention please, perhatikan. During the semester holiday, visited my grandparents' house in the Midwest. I went there with my parents' motorcycle. Every morning, I helped my grandfather in the garden. In the evening, we talked and shared stories. But food and relaxing was a meaningful holiday for me. Oke, what is title? Judulnya apa? Visiting my grandparents. Visiting my grandparents. Artinya Mengunjungi kakek dan nenek. kakek dan nenek. Oke, lanjut. Selama liburan semester, saya mengunjungi rumah kakek dan nenek di desa. Saya pergi ke sana bersama orang tua dengan sepeda motor. Setiap pagi saya membantu kakek di kebun. Pada sore hari kami berbincang dan berbagi cerita. Saya merasa tenang dan rileks. Itu adalah liburan yang bermakna bagi saya. Thank you. Good short story, cerita pendek yang bagus. Paham nggih? Oh, langsung the third group, kelompok 3. Stand up please. Oke. Thank you. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. My holiday with friends. Last school holiday, I spent some time with my cousin, my neighborhood. We went for a window every morning. After that, we included to water at my friend's house. Sometimes we spent some time laughing the water. When I was to my friend, we shared about friends. Enough? Cukup? Thank you. Translate. Pada liburan sekolah kemarin saya menghabiskan waktu bersama teman-teman di sekolah. Kami bermain sepak bola di lapangan setiap pagi. Setelah itu kami belajar bersama teman-teman saya. Kadang-kadang kami berbagi makanan dan tertawa bersama. Saya merasa sangat senang dan dekat dengan teman-teman saya. Liburan ini menghadirkan saya tetap bersama. Thank you. What is the title? Judulnya apa? My holiday. Liburanku dengan teman-teman. Menyenangkan atau menyedihkan? Sangat menyenangkan. Give applause to us. Very easy, sangat mudah nggih? Dari tugas yang kita kerjakan tadi, kira-kira ada yang masih perlu ditanyakan atau tidak? Bisa difahami? Bisa dimengerti? Bagaimana cara membuat teks recount dengan baik dan benar? Yes? Thank you. Now please, sekarang submit it to me. Kumpulkan tugas kalian kepadaku. Tugas kelompok tadi. Sini, kelompok sini. Kelompok 1 tugasnya mana? Dan kembali duduk ke bangku masing-masing. Kelompok 1, 2, 5, 3. Kelompok 4. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Nah. Thank you very much. Oke. Silakan duduk kembali. Sudah? Halo. Bon. Tugas sudah kita lakukan bersama-sama dan halo. Ya. Fokus, sit down please. Bon, ada yang perlu ditanyakan? Have no question, tidak ada? Paham nggih? Oke.
for the next, kalau tidak ada pertanyaan, if there is no question, for the next material, for the next meeting, untuk pertemuan berikutnya, tadi kan secara kelompok, ya, untuk next meeting, tolong membuat pengalaman masing-masing, membuat pengalaman pribadi masing-masing, nulis dewe-dewe, tidak dalam berkelompok, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa difahami? Clear enough? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nah, thank you. Kalau tidak ada, harapan saya, semoga apa yang sudah kita lalui tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan mendatang dengan kondisi yang lebih menyenangkan. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fartudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan pulang, jaga kesehatan. Semoga bertemu lagi. Barakallah.